Keluaran 28. Dan engkau, bawalah mendekat kepadamu Harun saudaramu dan anak-anaknya bersamanya dari tengah-tengah Bani Israel, agar ia bertindak sebagai imam bagiku, yakni Harun, Nadab, dan Abihu, Eleazar, dan Itamar, anak-anak laki-laki Harun. Haruslah engkau membuat pakaian kekudusan bagi Harun saudaramu, untuk kemuliaan dan untuk keindahan. Haruslah engkau berbicara kepada semua orang yang hatinya berhikmat, yang telah kutahbiskan dengan roh hikmat, dan mereka harus membuat pakaian Harun dan menguduskannya, supaya ia bertindak sebagai imam bagiku. Inilah pakaian-pakaian yang harus mereka buat: tutup dada, efod, jubah, baju panjang yang bersulam, serban, dan sabuk. Mereka harus membuat pakaian kekudusan bagi Harun saudaramu dan bagi anak-anaknya ketika ia bertindak sebagai imam bagiku. Haruslah mereka mengambil benang emas, nila, dan ungu, dan kirmizi, serta linen halus. Haruslah mereka membuat efod itu dari benang emas, nila, dan ungu, kirmizi, serta linen halus yang dipintal, suatu karya seorang perancang. Haruslah ada padanya 2 bahu yang saling menyambung pada kedua ujungnya. Demikianlah itu harus tersambung. Dan pita efodnya yang ada padanya harus menjadi seiras dengannya, yaitu dari benang emas, nila, dan ungu, dan kirmizi, serta linen halus yang dipintal. Haruslah engkau mengambil 2 buah batu permata dan mengukir nama anak-anak Israel di atasnya. Haruslah 6 dari nama-nama mereka itu ada pada batu permata yang pertama, dan 6 nama yang tersisa pada batu permata yang kedua, menurut kelahiran mereka. Haruslah engkau mengukir kedua batu permata itu menurut nama anak-anak Israel, suatu tatahan meterai, karya seorang penatah batu permata. Engkau harus membuat itu terlilit dengan sulaman benang emas. Haruslah engkau memasang kedua batu permata itu pada kedua bahu efod sebagai batu-batu permata, tanda peringatan bagi anak-anak Israel. Harun membawa nama-nama mereka ke hadapan Yahwe di atas kedua bahunya sebagai tanda peringatan. Haruslah engkau membuat karya sulaman dari benang emas, dan haruslah engkau membuat 2 untayan tali yang berpilin, suatu karya pintal memintal dengan emas murni. Engkau harus memasang untayan tali itu pada karya sulaman itu. Haruslah engkau membuat tutup dada keputusan, suatu karya seorang perancang seperti pengerjaan efod. Engkau harus membuatnya dari benang emas, nila, dan ungu, dan kirmizi, serta linen halus yang dipintal. Haruslah itu berbentuk bujur sangkar lipat 2, panjangnya dan lebarnya masing-masing 1 jengkal. Haruslah engkau memasang padanya tatahan batu permata, 4 jajar batu permata, jajar pertama batu baiduri, topas, dan merah delima. Jajar kedua batu zamrud, safir, dan berlian. Jajar ketiga batu ambar, akik, dan kecubung. Jajar keempat batu pirus, krisopras, dan nefrit, yang disulam dengan emas dalam tatahannya. Haruslah batu-batu permata itu menunjuk pada ke-12 nama anak-anak Israel sesuai dengan nama-nama mereka. Haruslah tatahan-tatahan meterai yang masing-masing sesuai dengan nama-nama mereka tersedia untuk ke-12 suku. Haruslah engkau membuat untayan tali berpilin pada tutup dada, suatu karya pintal memintal dengan emas murni. Haruslah engkau membuat kedua belah gelang untuk tutup dada itu dari emas, dan memasang kedua gelang itu pada kedua ujung tutup dada itu. Haruslah engkau memasang kedua tali berpintal emas itu pada kedua gelang di ujung-ujung tutup dada itu. Haruslah kedua ujung dari kedua tali itu engkau pasang pada kedua karya sulaman itu. Engkau harus memasangnya pada kedua tutup efod di bagian depannya. Haruslah engkau membuat 2 gelang emas dan memasangnya pada kedua ujung tutup dada pada pinggirannya yang di sebelah dalam efod. Haruslah engkau membuat 2 gelang emas
dan memasangnya pada kedua bahu efod di sebelah bawah, di bagian depannya, di dekat sambungannya, di sebelah atas pita efod. Haruslah mereka mengikat tutup dada itu dengan tali nila dari gelang-gelangnya ke gelang-gelang efod, agar tetap berada di atas pita efod itu. Maka tutup dada itu tidak dapat disingkirkan dari atas efod. Haruslah Harun membawa nama anak-anak Israel pada tutup dada keputusan itu di dalam hatinya ketika ia masuk ke dalam ruang kudus sebagai tanda peringatan yang terus-menerus di hadapan Yahwe. Haruslah engkau memasang Urim dan Tumim pada tutup dada keputusan itu. Keduanya harus berada di atas jantung Harun apabila ia masuk ke hadapan Yahwe. Dan Harun harus membawa keputusan Bani Israel di atas jantungnya di hadapan Yahwe terus-menerus. Haruslah engkau membuat jubah efod yang seluruhnya dari benang nila. Haruslah ujung lehernya ada di tengah-tengahnya, di sekeliling lehernya harus ada pinggiran, suatu karya seorang penenun. Haruslah itu menjadi seperti leher pelindung dada baginya, tidak akan koyak. Pada kelimnya haruslah engkau membuat buah-buah delima dari benang nila dan ungu dan kirmisi. Pada kelimnya, di sekelilingnya juga ada giring-giring emas di tengah-tengahnya, di sekelilingnya. Giring-giring emas dan buah delima secara berselang-seling harus ada pada kelim jubah itu di sekelilingnya. Pada saat Harun melayani, maka terdengarlah bunyinya ketika ia masuk ke dalam ruang kudus di hadapan Yahwe. Dan ketika ia keluar, maka ia tidak akan mati. Haruslah engkau membuat patam dari emas murni, dan engkau harus mengukir di atasnya suatu tatahan meterai, kudus bagi Yahwe. Haruslah engkau memasangnya pada tali nila, dan itu harus berada pada serban di bagian depan permukaan serban. Haruslah itu berada di dahi Harun, maka Harun harus menanggung kesalahan atas hal-hal kudus yang Bani Israel kuduskan untuk semua persembahan kudus mereka. Dan itu harus terus-menerus berada di dahinya, agar mereka berkenan di hadapan Yahwe. Haruslah engkau menenun baju panjang dari linen, membuat serban dari linen. Engkau harus membuat sebuah sabuk, suatu karya seorang penyulam. Bagi anak-anak Harun, haruslah engkau membuat baju-baju panjang, sabuk-sabuk, dan ikat-ikat kepala sebagai kemuliaan dan keindahan. Haruslah engkau memakaikan hal-hal itu kepada Harun, saudaramu, dan kepada anak-anaknya yang ada bersamanya. Engkau harus mengurapi mereka, menahbiskan tangan mereka, dan menguduskan mereka, maka mereka dapat bertindak sebagai imam bagiku. Buatlah bagi mereka celana-celana linen putih untuk menutupi tubuh dari ketelanjangan. Haruslah itu dibuat mulai dari pinggang sampai ke paha. Dan haruslah hal-hal itu dipakai oleh Harun dan anak-anaknya pada saat mereka masuk ke dalam kemah pertemuan atau pada saat mereka datang mendekat ke mezbah untuk melayani di dalam kekudusan, agar mereka tidak menanggung kesalahan dan mati. Itulah suatu ketetapan terus-menerus baginya dan bagi keturunan sesudahnya.